Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmangun Ariyanti. Em, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Fisika Komputasi 2 untuk soal nomor 2. Berikut saya akan tampilkan terlebih dahulu soal nomor 2. Oke, di soal UAS nomor 2 ini, kita diminta untuk menggunakan ChatGPT untuk mencari dua hal. Yang pertama, teori gelombang, dan yang kedua adalah soal gelombang yang diselesaikan menggunakan oktav. Langkah pengerjaannya, setiap proses pengerjaan harus divideokan, kemudian diskusi dengan ChatGPT tentang apa itu gelombang, dan dimulai dari room chat kosong. Yang ketiga, eh, saya harus menanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang, bagaimana fisiknya, bagaimana analitiknya, bagaimana numeriknya, solusinya, dan apapun yang terkait dengan gelombang. Yang keempat, eh, meminta ChatGPT untuk mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Dan kita diminta apakah persamaan gelombang itu dipelajari di perkuliahan atau tidak. Yang kelima, jika yang dikeluarkan adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang nantinya akan kita bahas. Dan jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan yang lain, maka itu yang nantinya akan dibahas. Kemudian jika sudah muncul persamaan analitik, eh, saya akan mengajak ChatGPT untuk berdiskusi tentang persamaan numeriknya. Kemudian eh, saya akan minta ke ChatGPT untuk membuat satu soal tentang gelombang yang sedang didiskusikan. Dari soal itu juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Kemudian kita salin codingan dari ChatGPT pada oktav yang masih kosong. Ketika ada pesan error atau hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT mengapa error, mengapa tidak muncul gambar, mengapa tidak ada waktunya, dan sebagainya. Sampai akhirnya muncul codingan lengkap beserta gambarnya. Dan angka yang ke-12, kita sudah di tahap finalnya. Kita harus bisa menampilkan codingannya. Oke, kita mulai dari ChatGPT. Yang pertama kita akan mendiskusikan dengan ChatGPT apa itu gelombang. Dan sepertinya ada kesalahan. Di sini saya akan mulai dari room chat yang baru. Saya akan mulai dari pertanyaan yang sederhana. Apa itu gelombang? Oke, di sini bisa kita baca apa itu gelombang.
dari ChatGPT menjawab bahwa gelombang adalah perambatan energi melalui medium atau ruang tanpa perpindahan materi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berarti bisa kita lihat dari sini bahwa ChatGPT ini menjawab pertanyaan kita secara fisik. Kemudian ChatGPT juga menjelaskan ada dua jenis gelombang, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dari sini, ChatGPT juga menjelaskan secara terperinci apa itu gelombang mekanik dan apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik ini dia memang memerlukan medium atau zat perambatan gelombang untuk bergerak. Contohnya gelombang air atau eh, gelombang yang kita lewatkan pada seutas tali. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dia tidak memerlukan medium dan dapat merambat melalui ruang hampa udara. Contohnya ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar X, dan gelombang elektromagnetik lainnya. Di sini juga ChatGPT menjelaskan secara rinci bahwa gelombang memiliki beberapa karakteristik utama, seperti panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang juga dijelaskan dengan rinci. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berturut-turut atau dua lembah berturut-turut. Kemudian dia di sini juga sudah jelaskan frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran atau siklus per detik. Dan selanjutnya dia jelaskan juga amplitudo, yaitu tinggi maksimum puncak atau lembah. Dan kecepatan rambat dengan kecepatan which gelombang yang merambat melalui medium. Oke, dan seperti biasa, dan di sini ChatGPT memberikan kesimpulan yang sangat umum bahwa gelombang memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu fisika, teknik, dan teknologi modern. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana perilaku gelombang secara fisik. Nah, di sini ChatGPT mulai menjawab bahwa perilaku gelombang secara fisik dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan rambat. Nah, di sini dia menjelaskan ada 4 besaran fisik yang ada pada gelombang. Ada 5, 6. Ada 6. Ada 6 poin yang dijelaskan dari ChatGPT ini. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak fisik antara dua titik berturut-turut yang setara pada gelombang. Misalnya pada gelombang suara, panjang gelombang dapat diukur dari satu puncak ke puncak berikutnya, atau dari satu lembah ke lembah berikutnya. Kemudian dia jelaskan di sini apa itu frekuensi. Frekuensi adalah gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah siklus atau getaran yang terjadi dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Dan panjang gelombang ini memiliki hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi yang dijelaskan oleh rumus C sama dengan F kali lambda, di mana C adalah kecepatan rambat gelombang. Kemudian di sini ada amplitudo. Amplitudo adalah tinggi maksimum puncak atau lembah pada gelombang. Amplitudo ini mencerminkan besarnya energi yang dibawa oleh gelombang. Pada gelombang suara, amplitudo berkaitan dengan kekuatan suara. Kemudian di sini ada cepat rambat atau V.
Cepat lambat gelombang adalah kecepatan dengan mana energi gelombang merambat melalui medium. Kecepatan ini dapat bervariasi, tergantung pada sifat medium yang dilalui gelombang. Dalam gelombang elektromagnetik, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah konstan dan setara sekitar 299,792 km per detik, atau biasanya ditulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian eh, difraksi dan interferensi ini merupakan fenomena fisis. Kita lihat bagaimana ChatGPT memberikan apa itu difraksi dan apa itu interferensi. Di sini dijelaskan gelombang dapat mengalami difraksi, yaitu penyebaran gelombang saat melalui celah atau rintangan, dan interferensi merupakan pencampuran gelombang untuk membentuk pola baru. Nah, fenomena difraksi dan interferensi menjelaskan mengapa gelombang dapat melengkung atau menghasilkan pola interferensi pada suatu medium. Yang keenam adalah refleksi dan pantulan. Gelombang dapat memantul saat bertemu dengan batas antara dua medium yang berbeda. Proses ini disebut refleksi. Gelombang juga dapat dipantulkan atau dibiaskan ketika mereka bertemu dengan permukaan yang memantulkan. Oke, selanjutnya saya akan minta ChatGPT untuk eh, bagaimana persamaan gelombang yang dijelaskan, yang akan dijawab oleh ChatGPT. Bagaimana bentuk persamaan matematis dari gelombang? Saya akan meminta ChatGPT untuk menjelaskan persamaan matematis yang umum eh, dan juga yang yang lebih mendalam terkait persamaan gelombang. Oke, di sini ChatGPT sudah selesai menjawab, dan jawabannya adalah persamaan matematis untuk gelombang dapat diekspresikan dalam bentuk umum yang mencakup banyak jenis gelombang. Persamaan gelombang umum satu dimensi adalah sebagai berikut. Y fungsi X, T sama dengan A sin KX minus omega T plus V. Nah, di sini ini memang persamaan umum gelombang, dan di sini ChatGPT juga menjelaskan secara rinci
bahwa Y adalah posisi partikel gelombang pada titik X dan waktu T. Dengan A adalah amplitudo gelombang, K adalah bilangan gelombang yang berkaitan dengan panjang gelombang, omega adalah frekuensi angular yang berkaitan dengan frekuensi, dan V adalah fasa awal gelombang. Kemudian dia juga menjelaskan dari pertanyaan saya yang selanjutnya, bahwa saya meminta persamaan gelombang untuk kasus-kasus tertentu. Di sini ChatGPT juga memberikan persamaan gelombang untuk kasus-kasus tertentu. Untuk gelombang harmonik sederhana, di mana tidak ada redaman atau gangguan, maka persamaan tersebut menjadi Y, X, T sama dengan A sin KX minus WT. Kemudian persamaan gelombang suara. Gelombang suara dijelaskan melalui persamaan berikut. Y, X, Y fungsi X, T sama dengan A sin KX minus WT. Ini masih persamaan umum, dan ini adalah persamaan khusus dari gelombang suara, yaitu A sin 2pi per lambda X minus 2pi Ft, di mana F adalah frekuensi suara, lambda adalah panjang gelombang, dan V adalah kecepatan gelombang. Dengan V dapat dihitung V sama dengan F kali lambda. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini dituliskan sebagai E fungsi X, T sama dengan E0 sin KX minus WT, di mana E fungsi X, T merupakan medan listrik, E0 merupakan amplitudo medan listrik, K adalah bilangan gelombang, dan omega adalah frekuensi angular. Oke, saya ingin bertanya lagi, bagaimana respon ChatGPT untuk menggunakan diksi yang berbeda. Jika yang soal ini saya menggunakan persamaan matematis, di sini saya akan menggunakan analitik. Saya akan bertanya bagaimana bentuk analitik gelombang dan persamaan gelombang. Oke, dan di sini ya sama ya jawabannya, bahwa ChatGPT ini memberikan persamaan seperti pertanyaan sebelumnya. Di sini ada gelombang harmonik sederhana sama dengan yang atas. Kemudian ada persamaan gelombang suara sama juga seperti yang atas. Gelombang elektromagnetik, ini persamaan panjang gelombang yang umum. Ini juga masih umum yang diberikan, persamaan gelombang yang diberikan oleh ChatGPT.
Saya masih ingin bertanya bagaimana analitik bergelombang. Saya ingin mengetes dengan bahasa yang sederhana apakah ChatGPT ini mampu merespon dengan baik. Oke. Bagaimana analitik gelombang? Di sini ChatGPT menjawab analitik gelombang melibatkan pemahaman dan manipulasi matematis dari persamaan gelombang untuk mendapatkan solusi analitik. Nah, seperti yang kita lihat, proses analitik ini melibatkan beberapa langkah umum. Yang pertama, pemilihan bentuk persamaan gelombang. Ini sama dengan dua pertanyaan sebelumnya. Kemudian di sini eh, menjelaskan penerapan persamaan gelombang. Ya, di sini lebih umum jawabannya eh, ketimbang persamaan yang matematis tadi. Kemudian saya akan meminta ChatGPT untuk memberikan saya persamaan numerik dari persamaan gelombang. Berikan saya rumus numerik untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Nah, sebelumnya saya akan meminta penjelasan apa saja persamaan numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Oke, di sini ChatGPT sudah menjawab ada 5 metode. Nah, tapi di antara metode-metode ini, metode yang kita pelajari di perkuliahan adalah metode Fourier. Nah, bagaimana penjelasannya? Metode ini berguna terutama dalam menghadapi persamaan gelombang yang melibatkan transformasi Fourier dengan menggunakan algoritma FFT atau Fast Fourier Transform. Solusi gelombang dapat ditemukan dalam domain frekuensi dan kemudian dapat diinverskan untuk mendapatkan solusi dalam domain spasial. Ya, eh, kemudian di sini ada juga menjelaskan metode Runkuta dan metode beda hingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang dengan langkah waktu diskrit.
Jadi bisa kita simpulkan untuk ChatGPT, di sini dia mampu memberikan rumus numerik persamaan gelombang. Tapi yang ada di perkuliahan sekarang, yakni dua yang terakhir. Yang pertama metode Fourier dan yang kedua metode Runge-Kutta. Kemudian saya akan bertanya bagaimana solusi penyelesaian persamaan gelombang. Jelaskan kepada saya bagaimana penyelesaian persamaan gelombang menggunakan analitik. Oke. Penyelesaian persamaan gelombang secara analitik melibatkan pencarian solusi matematis yang eksak dari persamaan gelombang. Proses ini umumnya terdiri dari beberapa langkah. Di sini kita akan mengambil contoh persamaan gelombang satu dimensi untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik. Misalkan kita memiliki persamaan gelombang satu dimensi do kuadrat y per do t kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat y per do x kuadrat, di mana v adalah kecepatan gelombang. Yang pertama kita harus memilih bentuk solusi. Bentuk solusi ini ya tadi ya yang berbagai bentuk persamaan gelombang. Nah, ini yang paling sederhana, yakni persamaan gelombang harmonik. Kemudian kita harus substitusi solusi ke persamaan. Ya tadi, apa saja besaran-besaran fisis yang kita punya, lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Kemudian kita juga harus mengecek pemenuhan persamaan. Dan langkah terakhir adalah menyelesaikan persamaan. Kemudian kita akan lihat bagaimana eh, bagaimana penyelesaian persamaan gelombang menggunakan metode analitik. Persamaan gelombang secara numerik. Nah, persamaan umum untuk menyelesaikan persamaan gelombang secara numerik melibatkan pendekatan diskritasi ruang dan waktu. Artinya, ruang dan waktu harus kita batasi. Yang pertama harus membatasi domain. Kita harus membatasi atau memecahkan domain fisik gelombang menjadi grid atau elemen-elemen kecil. Caranya dengan membagi domain ruang dan waktu menjadi segmen-segmen yang diskrit. Kemudian yang kedua memilih skema diskritasi. Tentukan
skema diskretasi yang akan digunakan untuk pendekatan turunan parsial pada persamaan gelombang. Contoh skema termasuk skema beda tengah, skema beda maju, atau skema beda mundur. Kemudian kita mengaplikasi persamaan diskretasi. Kemudian menentukan kondisi awal, kondisi akhir, dan batas. Kemudian iteratif, artinya untuk menyelesaikan persamaan numerik kita memang membutuhkan iterasi. Kemudian metode solusi numerik yang ditawarkan di ChatGPT ini ada metode Rumputa, metode beda hingga waktu, atau metode beda hingga ruang, dan menyimpan hasil serta tahap akhirnya memvisualisasikan hasil. Oke, sekarang kita akan minta ChatGPT untuk mengeluarkan persamaan gelombang. Berikan saya persamaan gelombang yang kamu ketahui. Oke, di sini jawaban dari ChatGPT masih umum. Kita akan coba lagi untuk ChatGPT memberikan persamaan yang lebih khusus. Oke, ketika saya masukkan diksi parsial di sini, kita lihat sudah beda ya persamaan yang diberikan dari ChatGPT. Oke, kita baca bersama. Gelombang parsial merujuk pada gelombang yang memiliki satu atau lebih variabel yang terikat pada waktu atau ruang. Contoh persamaan gelombang parsial yang umum termasuk persamaan gelombang parsial dalam koordinat kartesian 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Berikut adalah contoh-contoh persamaan gelombang parsial yang umum. Yang pertama, persamaan gelombang parsial untuk 1 dimensi. Di sini, do X kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Di sini, U merupakan fungsi X, T. Adalah gelombang pada posisi X dan waktu T, dengan C adalah kecepatan rambat gelombang. Do kuadrat per do T kuadrat dan do kuadrat per do X kuadrat merupakan wakil turunan kedua terhadap waktu dan ruang untuk masing-masing. Jadi yang ini adalah turunan parsial terhadap waktu, dan yang ini adalah turunan parsial terhadap ruang. Nah, untuk gelombang parsial 2 dimensi, di sini persamaannya hampir mirip dengan persamaan yang atas. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat
do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat. Di sini untuk koordinat spasialnya muncul besaran X dan Y. Di sini U merupakan fungsi X, Y, T adalah gelombang pada posisi X, Y, dan waktu T. Dengan turunan parsial X dan Y merupakan turunan kedua terhadap variabel ruang X dan Y. Yang koordinat kartesian 3 dimensi pun sama. Di sini do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat do kuadrat U per do Y kuadrat plus do kuadrat U per do Z kuadrat. Nah, yang membedakan untuk koordinat spasial 3 dimensi menambah satu parameter ruang spasial di arah sumbu Z. Oke. Oke, jadi yang kita lihat di sini untuk persamaan gelombangnya, persamaan gelombang yang umum, bukan persamaan gelombang pada persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kita akan minta ChatGPT, dan ini ya persamaan gelombang parsial untuk 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Ini memang kita pelajari di bangku perkuliahan di mata kuliah fisika gelombang. Kemudian perintah selanjutnya kita sudah sampai di poin 5, sekarang kita di poin 6. Sekarang kita akan mengajak ChatGPT berdiskusi tentang persamaan numerik. Apa yang kamu ketahui tentang persamaan numerik dari persamaan gelombang? Ya, dari sini ChatGPT jawabannya sama dengan jawaban sebelumnya ketika kita menanyakan bagaimana menyelesaikan persamaan gelombang dengan numerik. Persamaan gelombang dipecah secara numerik dengan berbagai metode tergantung dari sifat-sifat persamaan dan kondisi batas yang terlibat. Dan ini memang umum ya, kita ketika ingin melakukan menyelesaikan persamaan gelombang dengan numerik, kita harus melihat persamaan itu seperti apa, bagaimana kompleksitasnya, apa saja parameter yang dibutuhkan, dan kondisi batas yang terlibat. Nah, di sini dijelaskan metode numerik yang biasa digunakan. Yang pertama ada metode diferensi hingga, ada metode elemen hingga, ada metode volume hingga, ada metode Fourier, seperti tadi, ada metode rana waktu, dan metode pelacakan partikel atau particle tracking method. Oke, di sini ChatGPT menekankan
Pemilihan metode numerik ini bergantung pada sifat persamaan gelombang, kondisi batas, dan kebutuhan komputasi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan memang penting untuk memilih metode yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi untuk mendapatkan solusi numerik yang akurat dan efisien. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang saya akan minta ke ChatGPT untuk membuatkan saya satu soal tentang gelombang. Buatkan saya soal, buatkan saya satu soal tentang tentang gelombang dan persamaan gelombang yang sudah kita diskusikan. Oke, saya sudah minta ChatGPT untuk membuatkan saya satu soal tentang gelombang. Di sini kita baca terlebih dahulu soalnya. Sebuah tali tegang dengan massa linier mu dengan tegangan T terikat pada kedua ujungnya. Artinya ini gelombang transversal ya. Gelombang transversal ini merambat di sepanjang tali tersebut dengan kecepatan V. Pada awalnya tali tersebut dalam keadaan diam. Kemudian pada saat T sama dengan 0, tali digetarkan pada ujungnya dan menyebabkan gelombang bergerak. Tentukan persamaan gelombang transversal pada tali tersebut dengan Y sebagai defleksi tali pada posisi X dan waktu T. Jika tali digetar dengan frekuensi V pada ujungnya, tentukan panjang gelombang lambda dan frekuensi angular atau omega dari gelombang tersebut. Dengan ada beberapa catatan, kita tidak melibatkan efek gravitasi di sini. Kemudian anggap bahwa persamaan gelombang transversal pada tali dapat dijelaskan melalui persamaan gelombang parsial satu dimensi. Kemudian kita anggap bahwa tali memiliki massa linier mu dan tegangan T. Saya akan minta ChatGPT untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu. Selesaikan persamaan gelombang tersebut. Nah, oke. Sekarang kita lihat sudah ada jawaban. Persamaan gelombang transversal pada tali adalah do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Kita asumsikan solusi dari bentuk Y, X, T sama dengan X dikalikan T. Kemudian kita substitusi solusi ini ke dalam persamaan gelombang. Kita dapatkan T aksen seperti ini dengan
beberapa langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Oke, saya akan minta, kita sekarang ada di pertanyaan nomor 8. Kita akan minta ChatGPT untuk memberikan jawaban dalam bentuk numerik oktav, dan nanti akan kita jalankan. Berikan saya kode oktav untuk menyelesaikan persamaan gelombang yang telah kita selesaikan. Kemudian gambarkan dalam bentuk gambarkan grafiknya. Oke, sekarang kita sudah punya kode oktav, kita copy dan kita akan pergi untuk menyelesaikan. Kita buat file baru. Saran, disimpan dulu. Chat GPT gelombang. Nah, sekarang sudah berhasil ya kita buat persamaan gelombang, dan inilah bentuk grafik dari persamaan gelombang. Ada satu puncak dan satu lembah. Oke, sekian jawaban untuk menjawab soal nomor 2 dari tugas Fiskom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.